Terkadang alam bawah sadar merasakan hal yang seharusnya gak kita rasa. Semu, hampa sisi lain selalu membuat hati nurani terpana. Meski mata jelas terbuka sampai akhirnya takut menghentikan laju nyali. Sebelum masuk lebih jauh lagi ke dalam cerita Jurnal Horor, mengucapkan banyak terima kasih yang sudah support subscribe-nya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, itu gratis. Terus like, comment, dan share juga ke teman-teman kalian. Link cerita ini ada nanti di cerita thriller horor dari Prestory. Gak usah pakai lama, kita lanjut lagi ke cerita. Sekali lagi aku melirik kaca spion. Bapak itu masih ada, duduk diam paling belakang sambil menatap keluar. Senyum terus mengembang di wajahnya yang terlihat bersih. Di sebelah bapak itu ada seorang ibu dan anak lelakinya. Si ibu terus-terusan menangis, sementara anaknya terus menenangkan ibunya. Drama hidup yang sudah sering aku saksikan ini belum juga membuat jadi terbiasa melihat dan mendengar orang-orang yang sedang dalam kesedihan karena salah satu anggota keluarga terbaring kritis. Tetap membuat hati dan perasaanku bergetar juga. Aku jadi ikut sedih, selalu begitu. Sementara Doni, perawat yang ikut dalam penjemputan, terdengar masih terus memberikan perawatan kepada pasien yang tengah terbaring. Jalanan Jakarta tergolong sepi, tentu saja, karena masih jam 2 pagi. Sebentar lagi sampai, rumah sakit hanya tinggal beberapa ratus meter jaraknya. Ingin cepat-cepat sampai saja rasanya. Suara sirine terus memekak telinga, mengiringi ambulan yang sedang aku kemudikan melaju dengan kecepatan tinggi. Perempuan muda, usia 20 tahun, parasnya cantik, rambut panjang tergerai sampai bahu. Dia duduk di depan, di sebelahku, sejak dari rumahnya tadi, setempat aku menjemput. Dia sepertinya adalah adik dari laki-laki yang duduk di belakang. Sama seperti ibunya, air mata perempuan ini terus mengalir sepanjang perjalanan. Meski sama sekali aku tidak mendengar suaranya. Akhirnya, gerbang rumah sakit sudah terlihat. Aku lalu mengurangi kecepatan. Ambulan aku bawa masuk gerbang. Ketika kami sudah benar-benar sampai, gedung UGD menjadi tujuan. Aku menghentikan kendaraan di depan pintu UGD. Lalu dengan sigap beberapa perawat membuka pintu belakang untuk mengeluarkan pasien. Aku terus memperhatikan semuanya. Tapi ada yang aneh. Kenapa aku tidak melihat bapak yang duduk paling belakang tadi? Bapak yang selalu memperhatikan keluar. Bapak yang ketika aku lihat selalu tersenyum. Bapak itu kelihatannya tidak. Kemana dia? Sama, perempuan yang duduk di kursi depan juga nggak kelihatan lagi. Padahal aku nggak mengerti kapan dia turun dari kendaraan. Mungkin sudah turun, tapi aku nggak lihat. Begitu pikirku dalam hati. Ya sudah, gak berpikir lebih jauh lagi. Setelah pasien dan keluarganya sudah turun kendaraan, ketika sudah selesai semua, aku lalu membawa mobil ambulan ini ke tempat parkirnya di sebelah UGD. Di saat-saat seperti inilah waktunya bagi saya untuk beristirahat. Setelah cukup lelah berkendara dan kecepatan tinggi, tugasku sudah selesai. Hanya bisa berharap kalau pasien yang tadi aku antar bisa terselamatkan dan sembuh. Aku menunggu di satu ruangan yang biasanya dijadikan tempat untuk beristirahat para pekerja rumah sakit. Entah itu perawat, dokter, atau yang lainnya. Mereka juga sama seperti aku. Butuh sekedar menghela napas ketika baru saja selesai bertugas. Dan benar, sekitar 1 jam kemudian Doni masuk ke ruangan. Perawat yang menjemput pasien denganku tadi. Gak tertolong mas, pasien yang tadi
Meninggal, Doni bilang begitu ketika baru masuk. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sedih aku mendengarnya. Tadi saya ngobrol sama anak laki-lakinya. Sepeninggal almarhum ayah, sekarang hanya tinggal dia dan ibunya aja. Tinggal berdua. Kan masih ada bapak dan adiknya yang ikut kita tadi, Don. Ucapku sedikit protes. Mas Anto ini gimana sih? Yang meninggal itu bapaknya, sedangkan adiknya sudah meninggal juga 2 tahun yang lalu. Katanya sakit. Kan tadi ada bapak-bapak di belakang bareng kamu, Don, bersama pemuda laki-laki, ibunya, dan adik perempuannya yang duduk di depan. Mas, tadi saya di belakang cuma bareng anak laki-laki pasien dan ibunya aja. Gak ada bapak-bapak. Doni mulai agak tinggi nada bicaranya. Terus bapak yang duduk di paling belakang itu siapa? Berkumis, agak gemuk, rambut sedikit ikal. Ah, Mas Anto, halu nih. Yang digambarin itu kok mirip dengan pasien yang meninggal tadi. Beneran, Mas, saya tadi cuma bertiga di belakang mendampingi pasien. Terus yang duduk di depan, di sebelah saya siapa? Perempuan muda cantik, tanyaku lagi. Sepanjang jalan tadi nggak ada orang yang duduk di depan. Mas Anto duduk sendirian. Kami semua di belakang. Nggak ada yang duduk di depan selain Mas Anto. Begitu Doni bilang, dan dia sama sekali nggak bercanda. Aku Anto, bekerja sebagai supir ambulan di salah satu rumah sakit besar di Jakarta. Profesi ini sudah aku geluti sejak tahun 2009 lalu. Sudah cukup lama. Awalnya, ini memang bukan pekerjaan yang saya inginkan dan cita-citakan. Sama seperti kebanyakan orang, aku juga ingin bekerja kantoran. Tapi nasib menggariskan demikian. Aku harus mengabdikan hidup sebagai supir ambulan. Rumah sakit tempatku bekerja juga bukan rumah sakit kecil, malah cukup besar. Bangunannya menjulang tinggi di jalan besar yang terletak di selatan Jakarta. Yayasan yang menaungi juga sangat menghargai pekerjanya, termasuk supir sepertiku. Makanya sudah 10 tahun lebih aku bertahan, karena memang betah. Dalam perjalanannya banyak pengalaman yang aku rasakan. Pahit getirnya sudah aku alami, termasuk cukup banyak pengalaman menjurus seram. Beberapa di antaranya sangat jauh di luar logika, gak masuk akal, tapi kejadian. Satu pengalaman janggal menjurus seram sudah aku ceritakan di awal tadi. Ketika ambulan yang aku kemudikan membawa penumpang gelap. 2 penumpang ternyata sudah meninggal. Seperti yang aku bilang tadi, banyak peristiwa yang sama sekali nggak bisa diterima akal. Susah untuk dipercaya. Aku sendiri yang mengalaminya pun masih nggak habis pikir. Kok bisa semuanya terjadi? Salah satu contohnya lagi, kejadian yang aku alami ketika baru beberapa minggu bekerja. Satu peristiwa yang aku sangat ingat detailnya sampai sekarang. Waktu pertama kali masuk dulu, sebenarnya sudah ada satu supir ambulan. Tapi karena ambulan yang dimiliki oleh rumah sakit lebih dari satu, maka supir yang dibutuhkan juga harus lebih dari satu. Akhirnya, garis hidup menuntunku untuk masuk dan bekerja di rumah sakit ini. Ada satu ambulan yang berbeda. Kalau ambulan lain adalah kendaraan baru dan modern, yang ini ukurannya lebih kecil dan usianya sudah cukup uzur. Bisa dibilang merupakan ambulan tua yang sebentar lagi akan dipensiunkan, namun masih layak pakai. Bisa ditebak, akhirnya akulah yang ditugaskan untuk mengemudikan ambulan tua ini. Kisah yang akan kuceritakan adalah kejadian seram yang aku alami ketika mengendarainya. Ambulan yang pasti sudah banyak cerita di belakangnya, saksi bisu, banyak kisah sedih dan seram. Pertengahan 2009, beberapa minggu aku baru mulai bekerja. Semuanya berawal ketika saya ditugaskan untuk mengantar pasien yang rumahnya di daerah Purwakarta, Jawa Barat. Entah apa alasannya, gak banyak tanya, aku langsung menjalankan tugas yang diberikan. Masih melekat dalam ingatan, waktu itu hari Kamis.
Aku harus menuju Purwakarta pada sore menjelang malam, berbarengan dengan padatnya kendaraan karena jam pulang kantor. Benar saja, selepas maghrib aku terjebak dalam kemacetan jalan tol Jakarta Cikampek. Volume kendaraan sangat tinggi, gak mampu ditembus walaupun terang-terangan yang aku kemudikan adalah ambulan. Kami tetap saja tersendat karena kendaraan lain seperti enggan untuk memberikan jalan. Kecuali pasien yang aku antar pulang ini kondisinya nggak kritis, jadinya agak mengurangi bebanku berkendara. Singkat cerita, setelah menerobos padatnya jalan Jakarta Cikampek, sekitar jam 9 malam, kami sudah keluar tol dan mulai memasuki jalan biasa. Tadinya aku pikir setelah keluar tol nggak akan lama lagi akan sampai tujuan, tapi salah. Ternyata kami masih harus menempuh sekitar 1 jam lagi perjalanan ke arah Subang. Cukup jauh, tapi akhirnya perjalanan sampai di ujung juga. Sekitar jam setengah 11 kami sampai di rumah pasien. Aku yang ditemani oleh 1 orang perawat, Irawan, membantu pasien turun dari ambulan bersama keluarganya. Lega rasanya ketika tugas sudah selesai ditunaikan. Setelah kami diajak untuk makan dan minum terlebih dahulu, jam 11 aku dan Irawan kembali pulang menuju Jakarta. Mas Anto, saya nanti turun di terminal Purwakarta ya. Sudah dekat ke Bandung, Mas. Saya besok libur 2 hari, jadinya ya mau sekalian mudik gitu. Irawan berkata begitu ketika kami baru saja meninggalkan rumah pasien. Dia memang orang Bandung. Orang tuanya tinggal di Kota Kembang. Makanya memutuskan untuk sekalian pulang karena sudah sampai di Purwakarta yang lebih dekat ke Bandung. Oh gitu, udah nih Mas, sekalian mudik ya. Tanggung udah di sini kan? Ya, aku jawab begitu. Begitulah setelah Irawan turun, nanti selebihnya aku akan berkendara sendirian menuju Jakarta. Benar adanya, setelah sampai di lampu merah perempatan Purwakarta Subang Bandung, Irawan turun. Kami berpamitan. Setelahnya, aku terus melaju masuk jalan tol menuju Jakarta. Jalan tol jam 12 malam sudah sangat lenggang, meski masih cukup banyak kendaraan yang melintas. Ambulan aku pacu dengan kecepatan sedang, melihat situasi jalan yang gak terlalu ramai dan gak ada yang perlu aku kejar. Jadi kecepatan tinggi gak terlalu diperlukan. Ditambah lagi sadar kalau yang aku kendarai ini adalah kendaraan yang umurnya sudah gak muda lagi. Daripada nantinya terjadi kerusakan, lebih baik aku menjalankannya dengan kecepatan normal. Aman, benar. Awalnya aman, tapi ketika mulai memasuki sepanjang perjalanan, sesuatu mulai terjadi. Sekali aku merasakan kalau mobil seperti kehilangan tenaga. Pedal gas yang aku injak tidak memberikan efek untuk melaju, tapi sebentar kemudian mesin kembali normal. Hal ini berulang beberapa kali. Aku jadi mulai was-was. Kok gini sih ini mobil? Bergumam aku sendirian. Kemudian mulai berdoa, semoga mobil dapat terus melaju sampai nanti di tujuan. Terus aku berdoa sepanjang jalan. Tapi ternyata takdir berkehendak lain. Di kilometer 40 akhirnya mesin berhenti total. Untunglah saya masih sempat mengarahkan mobil ke bahu jalan sebelum mesin benar-benar mati. Lewat tengah malam itu, aku terjebak di tengah jalan tol dengan mobil yang gak bisa jalan. Untungnya, saya masih termasuk orang yang mengerti tentang mesin kendaraan. Jadinya, masih percaya diri untuk memeriksa kerusakan kenapa sampai mesin mati. Di pinggir jalan itu saya mencoba mencari tahu sumber kerusakan, tapi aneh. Entah sudah berapa kali aku memeriksa dan memperhatikan mesin mobil, tapi tidak melihat ada kerusakan. Semuanya normal, sampai akhirnya menyerah. Di titik ini saya coba menghubungi Pak Ruslan. Beliau adalah supir seniorku. Dia juga yang sebelumnya mengendarai mobil ini. Halo Pak Ruslan, maaf mengganggu Pak.
Saya mau minta tolong. Aku bilang begitu ketika percakapan sudah dimulai. Iya, ada apa toh? Pak Ruslan menjawab di ujung telepon. Kemudian aku menceritakan semua yang sedang aku alami. Tapi di tengah percakapan, Pak Ruslan mengeluarkan pertanyaan yang menurutku agak aneh. Toh, ini sampean lagi di mana? Tanya Pak Ruslan dengan logat Jawa kentalnya. Saya lagi di pinggir jalan tol, Pak. Beneran kenapa? Aku menjawab pertanyaan. Kok saya dengar ada orang yang sedang berdoa ya? Banyak orang. Atau kamu sedang dekat tempat ibadah? Gak ada, Pak. Ini saya benar-benar sedang di pinggir jalan tol. Gak ada orang yang lagi berdoa. Seperti itu percakapanku. Oh begitu. Maaf, saya nggak bisa bantu apa-apa. Lebih baik kamu tunggu mobil derek aja kalau memang mobil mogok total. Begitu katanya. Ada orang yang berdoa. Kok aneh? Tapi ya sudahlah. Aku mengabaikan omongan Pak Ruslan itu. Beliau juga nggak bisa membantu. Nggak ada jalan lain. Aku akan menghubungi nomor darurat jalan tol. Tapi sebelum menelpon, iseng aku mencoba memutar kunci mobil sekali lagi. Mencoba menghidupkan mobil. Sambil berdoa, aku melakukannya. Ternyata masih hidup, menyala dengan normal, seperti nggak pernah ada kerusakan sebelumnya. Nggak buang-buang waktu, aku langsung tancap gas. Leganya. Aku terus memacu mobil menuju rumah sakit. Aku memacu dengan kecepatan cukup tinggi supaya cepat sampai. Tapi ketika sebelum aku masuk ke tol Jor Lingkar luar Jakarta, ponselku berdering. Ternyata istriku yang menelpon. Halo papa, di mana? Kok belum pulang juga? Begitulah yang dikatakan istriku. Masih di jalan, Bu. Tapi sebentar lagi sampai kok. Ini udah di tol Jor. Papa sama siapa di mobil? Kok ada suara orang berdoa? Ada pasien kah? Aku kaget mendengarnya. Karena istriku menanyakan hal yang sama dengan pertanyaan Pak Ruslan tadi. Orang berdoa? Nggak ada, mah. Ini papa sendirian. Udah dulu ya. Nanti papa langsung pulang begitu sampai rumah sakit. Orang berdoa? Kok istriku dan Pak Ruslan bilang kalau mereka mendengar ada orang berdoa di dekatku. Padahal aku benar-benar sedang sendirian. Sudahlah. Mungkin ada gangguan pada ponselku. Gak berpikir macam-macam, aku terus meluncur menembus lenggangnya jalan tol. Hal aneh berikutnya terjadi ketika aku sedang melintas di depan terminal Kampung Rambutan. Kira-kira setengah jam menuju rumah sakit. Tiba-tiba sayup aku mendengar ada orang yang sedang berdoa. Bukan satu, tapi beberapa orang. Awalnya aku pikir suaranya dari luar. Tapi ternyata aku salah. Suara orang berdoa itu berasal dari dalam kendaraan, di bagian belakang mobil. Sontak bulu kuduku berdiri. Aku merinding. Suara doa itu semakin lama, semakin jelas terdengar. Tadinya aku nggak berani melirik kaca spion. Aku takut kalau ada pemandangan seram yang terlihat di belakang. Sementara itu, suara orang-orang itu semakin jelas terdengar. Entah apa yang ada di pikiranku, akhirnya rasa penasaran memaksaku untuk melihat kaca spion. Saat itulah aku melihat semuanya. Di belakang, aku melihat ada beberapa orang yang sedang duduk di kursi yang memanjang di kanan kiri. Mereka semua berpakaian gelap. Masing-masing memegang buku yang bentuknya seperti kitab suci. Mereka sedang berdoa sambil membaca kitab suci di tangan. Sementara di antara mereka, di tengah ada jenazah terbaring berbalut kain putih, menyerupai pocong. Meski hanya beberapa belas detik melihatnya, tapi tubuhku langsung lemas, kaget, jantung berdegup kencang, aku ketakutan. Sepanjang sisa perjalanan, kaca spion aku arahkan ke atas.
supaya nggak bisa melihat lagi ke belakang. Tapi tetap saja suara-suara orang berdoa masih terus terdengar sampai aku tiba di rumah sakit. Sesampainya di lingkungan rumah sakit, aku langsung parkir, lalu turun dari kendaraan, lari menjauh. Setelah cukup jauh, aku langsung terduduk lemas di depan pintu masuk UGD. Selesai? Belum. Dari jarak jauh, aku tetap bisa melihat ambulan terparkir dalam keadaan gelap. Setelah aku memperhatikan dengan benar-benar, ternyata ada pemandangan yang aneh. Aku melihat ada bayangan hitam turun satu persatu dari pintu belakang ambulan. Kemudian mereka menghilang masuk ke salah satu gedung besar rumah sakit. Nah, itulah treat horornya Bristory yang ada di Twitter. Nanti link cerita ini dicantumkan di kolom deskripsi biar kalian langsung bisa cek langsung ceritanya. Terima kasih yang sudah mampir, terima kasih yang sudah support subscribe-nya, yang like, comment, dan share juga. Kita benar-benar hidup di dunia ini tidak sendirian. Kita benar-benar berdampingan sama mereka yang tidak kasat mata. Dan masih banyak hal di luar nalar yang mungkin belum bisa dipecahkan secara logika. Sampai ketemu lagi di cerita horor, cerita seram lainnya hanya di Jurnal Horor. Salam horor.